Lalu Nabi pun pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah, tidur sampai akhirnya suatu malam turun malaikat Jibril. Summa nazala Jibril, turun malaikat Jibril. Ja'a bitistin min zahab, dia membawa bejana terbuat dari emas. Fafataha sadri, dibelahnya dadaku. Summa ghasalahu bima'i zamzam, dia suci kalbuku, jantungku dengan air zam-zam untuk menghilangkan darah-darah hitam, darah kotor, hasad, dengki, dendam kesumat, nggak senang ngelihat orang lain dapat nikmat, takbur, angkuh, sombong. Itulah makanya sebelum sholat kita disuruh suci badan, mandi, suci pakaian, cuci, suci tempat, bersih. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad tidak di lantai. Biasanya tausiah di masjid, di lantai masjid, ditambah tinggi ke atas, dikasih karpet, nggak tahu minjam punya siapa, dikasih kursi, luar biasa. Ini kalau lama-lama begini sombongnya bisa luar biasa. Datang disambut tola al-badru alaina, tangannya dicium, dikawal, dihormati, dimuliakan, lalu kemudian disediakan. Tapi ini sementara 60 menit. Begitu tausiah selesai kursinya diangkat. Gak mungkin saya duduk selamanya di sini. Kalau saya duduk di sini diangkat sama-sama kursinya sekalian. Hilangkan dengki, hilangkan hasad, hilangkan busuk hati, hilangkan syirik, hilangkan nifak. Di mana letaknya? Letaknya di ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada sekepal, ada segumpal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal, segumpal ini baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka seluruh tubuh ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Bukan hati Pak Ustaz, qalbu itu jantung, dia adalah jantung. Bukan jantung Pak Ustaz, dia adalah hati. Ya udah, biar damai, jantung hati. Jantung kolbu, kalau hati liver. Nanti pergi ke rumah sakit, ke dokter, di kamar dokter ada patung manusia yang isinya anatomi, ada usus besar, ada usus kecil, ada ginjal, ada perut, ada lambung, ada jantung. Jantung yang sebelah kiri seperti jantung pisang. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang. Besarnya sebesar genggaman. Anak bayi genggamannya kecil, jantungnya sebesar itu. Orang besar tangannya gede, jantungnya sebesar itu. Jantung Abdul Somad sebesar ini, berdegup, berdetak di dalam, terasa. Itu jantung orang yang normal. Tapi kalau banyak utang, apalagi tahu ada suara motor datang, debit kolektor. Makanya orang yang hatinya gelisah, meninggal mendadak, selalu disebut kena serangan jantung. Bukan serangan Rusia ke Ukraina. Siapa yang membuat jantung itu menjadi tenang? Allah. Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam jantung hati orang beriman. Bagaimana supaya tenang? Ala bizikrillahi tatma'innul, dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sempit terasa dunia, makhluk membencimu, tetangga memusuhimu, keluarga menyepelekanmu, orang mencaci maki, sumpah serapahmu, pejamkan mata, berzikirlah kepada Allah. Tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah. Jangan ngadu ke Facebook. Nanti semua yang ada di Facebook komen, tambah pusing kepala. Jangan ngadu ke Instagram. Semua follower akan komen, makin stres. Ngadu ke ustadz, ustadznya juga kena masalah. Ngadu ke dokter, dokternya juga ada masalah. Ngadu ke dokter spesialis. Tolonglah saya Pak dokter, psikolog, psikiater. Saya udah nggak bisa tidur selama 2 hari. Mata saya tengah malam terbuka terus. Kata dokter, masih syukur kamu 2 hari. Saya sudah 2 bulan nggak tidur-tidur. Mengadulah kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Masalahku ini besar, engkau lebih besar. Allahu akbar kabira. Aku sekarang tidak dipuji-puji orang, karena pujian hanya milikmu. Walhamdulillahi katsira. Namaku sudah dijelekkan orang, dicaci maki, karena memang yang suci cuma engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap ke Pak Camat, aku tidak menghadap ke Pak Bupati, aku tidak menghadap ke wali kota dan gubernur, aku tidak menghadap kepada siapapun. Aku menghadap hanya kepada engkau. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku berserah diri kepada engkau, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Semuanya kuberikan kepada engkau. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku tidak mempersekutukan engkau. Aku tidak duakan engkau dengan manusia. Aku tak duakan engkau dengan hewan. Aku tak duakan engkau dengan kayu, batu, hantu. Tidak ada kecuali hanya engkau. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tempelkan keningmu ke lantai, berbisik ke bumi, maka suaramu akan didengar oleh malaikat-malaikat di langit. Katakan puji Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minta kepada Allah. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak bisa, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Minang, bahasa Makassar. Minta kepada Allah, tolong aku ya Allah dalam hati. Maka insya Allah, Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati. Tidak ada jalan lain. Sekarang orang stres pakai sabu-sabu narkoba, ditangkap polisi. Stres makan pil anjing gila, ditabrak truk, nggak mati, setengah mati. Kalau mati selesai masalah. Ini tidak mati, menimbulkan masalah baru. Yang sebelumnya yang susah cuma dia, sekarang menyusahkan keluarga dan tetangga. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.